Pemirsa, polisi mengungkap kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang sopir taksi online terhadap penumpangnya yang merupakan seorang perawat berinisial EA. Pada 16 Desember 2021, korban yang bekerja sebagai pelayanan home care di Pesanggerahan, Jakarta Selatan memesan taksi online dengan tujuan awal stasiun Kebayoran Lama. Dalam perjalanan, korban dan sopir melakukan percakapan sampai diantar ke rumah korban yang berada di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Pelaku menyebut korban sedang diganggu jin dan harus dirawat jika tidak mau mati secara perlahan, dan pelaku menawarkan ritual di rumah pelaku. Mobil juga kita amankan, mengembangkan dan menangkap pelakunya. Pemirsa, dan kita sudah terhubung dengan Wakil Kapolresta Bogor, AKBP Ferdi Irawan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ferdi. Selamat sore Mas Rizky Darmansyah. Pak Ferdi, bagaimana perkembangan proses hukum dari kasus ini? Ya, perkembangan terhadap kasus ini sekarang sudah dalam tahap proses penyidikan. Untuk tersangka juga sudah dilaksanakan penangkapan dan saat sekarang ini sudah dilakukan penahanan di Polresta Bogor Kota. Baik Pak Ferdi, mungkin bisa diceritakan awal mula kejadian hingga pelaku ini melakukan tindakan pencabulan terhadap korban yang merupakan perawat. Baik, mungkin secara singkatnya kalau untuk kronologis bahwa tersangka ini merupakan driver salah satu taksi online. Kemudian korban ini pada tanggal 19 Desember ini akan pulang ke rumahnya sehingga dia memesan taksi online. Jadi minta diantarkan dari wilayah Pesanggerahan menuju ke Kebayoran Lama, stasiun kereta api, untuk pulang ke rumahnya di Bogor. Kemudian dalam perjalanan, tersangka ini menawarkan kepada korban untuk mengantarkan secara langsung korban ini ke rumahnya di Kota Bogor. Kemudian korban ini setuju dan sepakat, diantarlah korban ke Bogor dari wilayah Jakarta. Dalam perjalanan, ini terjadi obrolan antara tersangka dan korban, yang mana tersangka pada waktu itu menyampaikan bahwa menurut penglihatan dia, di dalam tubuh korban ini ada aura negatif yang harus dibersihkan karena itu yang selalu membawa kesialan dalam hidup korban. Kemudian atas dasar penawaran tersebut, korban percaya dan menyetujui untuk dilaksanakan ritual pembersihan atau ruqyah menurut bahasa tersangka, yang mana untuk lokasi pembersihan ataupun ruqyah tersebut dilakukan di rumah korban di Kota Bogor. Jadi korban ini diantar dulu sampai ke rumahnya. Di perjalanan sebelum sampai ke rumahnya dibelilah persyaratan-persyaratan berupa kembang dan lain sebagainya. Kemudian sampai di rumah korban dilaksanakanlah ritual tersebut berupa ruqyah atau dimandikan dengan air kembang tersebut oleh tersangka kepada korban. Pak Ferdi, dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak polisian, apa sebenarnya motif pelaku ini melakukan aksinya? Ya, jadi saya lanjutkan, sebenarnya kejadian pencabulan ini terjadi setelah kegiatan ruqyah tersebut. Karena memang berdasarkan keterangan korban sendiri, pada waktu itu di rumah korban juga, itu ada orang lain, antara lain anaknya daripada korban. Setelah pelaksanaan ruqyah berupa mandi kembang tersebut, ini korban diajak oleh tersangka untuk mencari makan. Itu kurang lebih pukul 22.00. Kemudian di dalam mobil tersebutlah terjadi kejadian pencabulan. Motif daripada tersangka melakukan pencabulan ini ya adalah karena yang bersangkutan ini tertarik ataupun terangsang ketika yang bersangkutan tersangka ini memandikan korban dengan air kembang tersebut. Pak Ferdi, apakah korban EA ini merupakan korban pertama atau berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian sudah ada korban-korban sebelumnya? Ya, sementara dari hasil pemeriksaan ini baru korban yang pertama. Artinya kita belum mendapat laporan adanya korban-korban lain dengan modus serupa. Lantas bagaimana kondisi dari korban hingga saat ini Pak Ferdi dan juga pendampingan yang telah diberikan? Ya, kondisi korban bisa kita katakan secara psikis ini mengalami trauma, mengalami ketakutan akibat adanya pemaksaan ataupun pencabulan yang dilaksanakan oleh tersangka. Dan sekarang ini sedang dalam pendampingan dari psikolog untuk mengurangi trauma daripada yang bersangkutan.
Hingga saat ini sudah ada berapa orang dan siapa saja yang sudah diperiksa untuk dimintai keterangan, Pak? Berdasarkan tadi penyampaian daripada penyidik, ada kurang lebih 4 orang saksi yang sudah dilaksanakan pemeriksaan, antara lain ini dari korban sendiri, kemudian dari anak korban yang ada di rumah, kemudian dari orang yang memesan daripada taksi online ini, itu yang sudah dilaksanakan pemeriksaan. Baik, terima kasih Pak Ferdi atas kesempatannya untuk pemirsa TV One. Kita harapkan kasus ini dapat ditangani dengan baik oleh pihak kepolisian dan terima kasih, dapat terungkap. Mas Rizky.